Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah filsafat sosial ini. Yang saya hormati Bapak Safari Musa selaku dosen mata kuliah filsafat sosial, dan tak lupa juga kepada teman-teman kelas yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Windy dan teman saya yang bernama Sri Ayu Fernanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran filsafat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi sejarah pemikiran filsafat. Sejarah pemikiran filsafat, filosofi alam, filosofi yang pertama tidak lahir di tanah airnya sendiri, melainkan di tanah perantauan di Asia Minor, di mana tanahnya tanah pegunungan, sepanjang daratan dilalui oleh bukit barisan yang banyak yang menjadikan perhiasan pantainya. Yang ke-1 ada Thales. Kalau sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana, dan dia mempunyai gelar The Father of Philosophy. Dia penasehat teknis ke-12 di Catalonia. Oleh salah satu jasanya yang paling besar adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Menurut semua yang berasal dari air sebagai materi dasar konsisten, dan dia ahli matematika yang pertama, dan dia juga sebagai the father of pedoxstave. Dari pendapat itu adalah kita artikan bahwa apa yang disebut asas pertama dari alam semesta yaitu air. Dan yang ketiga ada Anaximenes. Ia hidup di tahun 585 sampai 525 sebelum Masehi. Dia adalah murid langsung dari Anaximandros, dan dia juga merupakan filsuf terakhir dari kota Miletos. Asal-usul dari alam ini adalah udara. Dia berbeda pendapat dari gurunya karena beranggapan bahwa salah satu kesulitan untuk menerima kesempatan asimetris tentang yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Dan yang ketiga ada Anaximenes. Ia hidup di tahun 585 sampai 525 sebelum Masehi. Dia adalah murid langsung dari Anaximandros, dan dia juga merupakan filsuf terakhir dari kota Miletos. Asal-usul dari alam ini adalah udara. Dia berbeda pendapat dari gurunya karena beranggapan bahwa salah satu kesulitan untuk menerima kesempatan asimetris tentang yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Filosofi Heraklitos. Filosofi Heraklitos adalah seorang filsuf yang tidak tergolong apapun di dalam tulisan-tulisan. Ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal. Herakleitos diketahui berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup sekitar abad 500-an sebelum Masehi, yang hidup sejaman dengan Pythagoras dan lebih muda usianya dari mereka. Sini ada filosofi Elia. Filosofi ini mengajarkan bahwa yang ada itu satu, tidak ada seluk-beluknya, dan tidak berubah-ubah. Apa yang tampak pada panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan rupanya saja. Lalu ada Xenophanes. Masa hidupnya pada tahun 580 sampai 470 sebelum Masehi. Waktu itu berumur 25 tahun, ditinggalkannya kota tempat tumpah darah yang telah dirampas oleh Persia. Ia pergi mengembara kemana-mana yang sampai akhirnya ke kota Lea. Lalu yang kedua ada Parmenides. Pada tahun 540 sebelum Masehi, waktu meninggalkannya tidak diketahui orang benar. Dalam kota tempat lahirnya, itu ia terkenal sebagai orang besar. Ia ahli politik dan pernah mengaku jabatan perintah, tetapi bukan karena itu kesohor namanya. Dia kesohor namanya sebagai ahli fikir. Lalu ada Zeno. Zeno lahir pada tahun 490 sebelum Masehi. Zeno mengemukakan 4 pasal. Yang pertama, suatu gerakan tidak bisa bermula sebab tiap-tiap beban tidak sampai kepada satu tempat dengan tidak berada lebih dahulu pada berjenis tempat outing yang dilaluinya dua hasil yang cepat seperti kilat.
tidak bisa mengajarkan penyu 3 anak panah yang dipanaskan dari bujurnya tidak bergerak 4,5 waktu yang sama sepenuh waktu. Lalu ada Melissa Sos. Melissa berasal dari Pulau Samosir, hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Berasal sumber yang menyatakan bahwa ia menjadi panglima armada laut Samos yang melakukan penyerangan ke Athena pada tahun 440 sebelum Masehi. Pada peperangan tersebut pada awalnya berhasil meraih kemenangan atas armada laut Athena yang dipimpin, akan tetapi pada akhirnya mereka dan armada laut Samos dikalahkan oleh Athena. Melissa dikatakan hidup sejaman dengan tetapi berusia lebih muda dari Zeno. Ia dikatakan sebagai murid Parmenides. Buku yang ditulis merupakan buku yang merevisi dan memodifikasi buku karangan Parmenides. Lalu ada Pitagoras. Pitagoras dan pengikutnya. Pitagoras lahir di Pulau Samosir yang termasuk daerah Ionia. Dia lahir 580 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak berpergian ke Mesir. Sofisme pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi muncul aliran baru filsafat Yunani yang bersifat sama sekali berbeda dari apa yang dikenal. Pada saat itu, aliran tersebut disebut dengan Sofisme. Sofis berasal dari kata sophos yang artinya pintar. Zaman kegelapan, Athena melahirkan filosofi klasik yang pada dasarnya membangun fondasi dasar kebenaran di antara 4. Moralis. Moralis mengusulkan moralitas dengan mengejek kepercayaan orang. Yang satu ada Protogras. Protogras berasal dari abad hidup antara 481 sampai 411 sebelum Masehi. Dia tidak diketahui kapan dia datang ke Athena. Bahwa ajaran Buddha adalah benar. Selama 1 tahun atau 2 tahun antara tahun 440 35 Masehi, kemanusiaan adalah ukuran segalanya bagi mereka yang ada karena keberadaan dan bagi mereka yang tidak ada karena ketidakadaan. Artinya segala sesuatu harus dilihat dari sudut pandang individu. 2. Gorgias. Gorgias berasal dari Leontin di Sisilia, hidup tahun 483 sebelum Masehi. Dia seorang orator karena tempat kelahirannya sangat dekat dengan Elia dan dia tahu bahwa tentang filosofi saja, apalagi senjata Zeno. 3. Hippias. Hippias berasal dari Elis, tidak dikenal orang benar, hanya diketahui bahwa dia sedikit lebih muda. 4. Prodikos. Prodikos berasal dari Kaos, sebuah pulau kecil di dekat Samudra Atlantik. Filosofi klasik, perubahan pemikiran filosofi tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Plato telah membuktikan bahwa dengan munculnya filsafat Yunani klasik, memang demikian halnya aliran Sufisme mulai mengubah pandangan filosofis tentang alam semesta menjadi manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan dan berkehendak. Socrates lahir di Athena pada 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Hidupnya hampir bertepatan dengan perkembangan sosialisme Athena di tahun-tahun terakhirnya. Tujuan atas adalah mengajar orang-orang yang mencari kebenaran. Sikapnya itu respon terhadap doktrin kecanggihan yang berlaku. Metode Socrates tidak pernah menulis filsafatnya. Filsafat bukanlah isi, bukanlah hasil, bukanlah bersandar pada doktrin, melainkan fungsi yang hidup. Filosofinya adalah kebenaran, jadi dia mencari kebenaran. Etika Socrates yang berpengetahuan secara alami, baik seseorang yang mengetahui hukum harus bertindak dengan pengetahuannya, karena akan didasarkan pada pengetahuan itu bisa dipelajari ajaran etik. Murid-murid Socrates mengajarkan filosofinya di negara sebelum belajar dari sekarang. Tas yang mempelajari filsafat, terutama dokter yang mengatakan ada yang tidak dapat diubah pandangan ini, konsisten dengan etika Socrates. 2. Plato lahir pada abad 172 sebelum Masehi dan meninggal 347 sebelum Masehi. Usianya 80 tahun, ia berasal dari keluarga bangsawan yang memainkan peran penting dalam politik Athena. Secara kesimpulan,
ungkapan filsafat sejarah secara tradisional berusaha memberikan penjelasan atau penjelasan yang luas tentang proses sejarah. Filsafat sejarah tidak hanya memahami akhir dari perspektif saat ini, tetapi juga berusaha untuk memprediksi masa depan.